Ya, selamat pagi pemirsa CNBC Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat spesial langsung dari Grand Ballroom Kempinski, Jakarta. Kita akan menyaksikan bersama Outlook Ekonomi meraih peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Hari ini akan banyak sekali agenda pemaparan dan diskusi panel. Dan yang paling penting adalah hari ini kita akan mendengarkan bersama keynote speech atau opening speech yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Selain itu juga nanti akan ada keynote speech juga oleh Menteri Perekonomian, begitu ya, dan nanti juga akan dijabarkan statements dalam press conference yang akan disiarkan langsung juga di CNBC Indonesia. Nah, kita akan lihat seperti apakah rangkaian acara pada hari ini. Rangkaian acara yang juga cukup menarik begitu ya, didesain khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk menjawab berbagai macam tantangan ekonomi secara global. Seperti nanti ada dua sesi panel. Sesi panel yang pertama ada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati yang akan mengangkat tentang dukungan program PEN untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021 mendatang. Kemudian juga akan dihadiri juga acara ini berdasarkan rencana Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang akan mengangkat mengenai dukungan sektor moneter untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021. Selanjutnya juga akan ada Bapak Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK yang akan menyampaikan secara lebih eksplisit terkait mengenai transformasi sektor keuangan untuk pemulihan ekonomi di 2021. Sekaligus juga dari sisi pengusaha ada Ketua Kadin atau Umum Kadin Rosan P. Ruslani yang akan mengangkat juga terkait mengenai peran pelaku usaha mendorong pemulihan ekonomi di tahun 2021 bersama dengan moderator Bapak Raden Pardede, Sekretaris Pertama KPC PEN yang akan mengangkat dan membahas pada sesi panel yang pertama. Dari pagi tadi begitu ya dapat dilaporkan bahwa sudah datang satu persatu Menteri kemudian Gubernur Bank Indonesia dan juga Ketua Komisioner Dewan OJK Bapak Wimbo Santoso pun juga sudah terpantau hadir, begitu juga dengan Bapak Erlangga Hartarto yang juga sudah hadir di lokasi sambil menunggu begitu ya segala kesiapan untuk memulai seluruh rangkaian acara pada hari ini. Nah, menyambut juga Hari Ibu yang bertepatan juga hari ini, nanti sesi panel kedua ini akan lebih banyak diwarnai oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang akan membahas lebih detail tentang bagaimana sebenarnya perempuan yang ada di Indonesia turut berperan dalam perekonomian. Termasuk nanti ada Ibu Siti Nurbaya, Menteri LHK yang akan mengangkat juga terkait dukungan sektor kehutanan untuk mendorong perekonomian nasional juga di tahun 2021. Selanjutnya juga ada Ibu Ida Fauzia selaku Menteri Ketenagakerjaan yang akan mengangkat mengenai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sektor ketenagakerjaan K-Driver pemulihan ekonomi 2021. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu begitu ya bagi sebagian besar masyarakat tentang bagaimana implementasinya nanti Undang-Undang Cipta Kerja, pengaruhnya juga seperti apa untuk para pengusaha sekaligus juga para pekerja buruh yang ada di Indonesia. Dan kemudian ada juga Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri yang akan menyatakan satu cerita yang sangat eksplisit terkait diplomasi ekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Indonesia sendiri juga sudah banyak sekali menandatangani Memorandum of Understanding yang akan dilakukan begitu ya, termasuk bergabung dalam RCEP begitu ya, dan kemudian juga ada kolaborasi mengenai batubara juga antara Indonesia dan juga China. Jadi dari sisi industri sangat besar. Belum lagi juga ada terkait mengenai Sovereign Wealth Fund yang sudah siap sekali tampaknya Indonesia untuk menggait keseluruhan investor begitu ya untuk bisa menginvestasikan aset keuangannya di Indonesia. Selanjutnya juga nanti akan ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati yang akan mengangkat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi. Ini sangat lengkap dan sangat-sangat menarik sekali untuk diikuti, dan yang pasti kita tunggu-tunggu adalah nanti opening speech yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan hari ini acara pun juga akan berlangsung cukup panjang begitu, kita akan buka sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di dalam Outlook Ekonomi meraih pemulihan ekonomi di tahun 2021. Meskipun ada banyak hal yang mesti harus kita lihat begitu ya menjelang tutup tahun 2020 di mana seluruh rangkaian kebijakan, kemudian stimulus, relaksasi itu tinggal dilihat hasil dan rapotnya, realisasinya akan seperti apa. Seperti yang kemarin juga
disampaikan begitu ya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang harus merevisi kembali ramalan pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 tahun 2020. Dari yang sebelumnya mungkin bisa berada di kisaran 0%, harus direvisi kembali begitu ya menjadi minus 2,9%. Ini bukan berarti tidak ada kemajuan atau tidak ada hal yang dilakukan oleh kementerian ataupun Indonesia begitu ya, tetapi melihat berbagai macam kondisi yang masih belum bisa tertanggulangi begitu ya. Contohnya misalnya adanya penyebaran COVID-19 yang masih tinggi sampai dengan akhir tahun dan juga pengetatan di berbagai lokasi di Indonesia pun juga kembali dilakukan. Ini membuat kondisi dari pergerakan ekonomi pun tidak bisa full begitu ya 100% dan ini menyebabkan rapot nilai pertumbuhan ekonomi harus direvisi. Meskipun demikian kalau dilihat secara keseluruhan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga melihat bahwa perekonomian di kuartal terakhir di tahun 2020 ini akan jauh lebih baik dari rapot-rapot di kuartal sebelumnya begitu ya, dimana kalau kita lihat dari kuartal kedua masih minus 5,32% dan juga kuartal 3 minus 3,49%. Dan juga bisa dilihat pada 2 minggu terakhir begitu ya ada juga sisi pengetatan begitu ya karena kenaikan COVID-19, pengetatan juga dilakukan di berbagai daerah. Namun kalau dilihat penahanan atau adanya pengetatan ini itu menjadi satu momentum untuk pemulihan di kuartal keempat ini, sehingga di kuartal 4 ini akan jauh lebih baik nanti hasilnya dari kuartal ketiga, namun belum bisa masuk ke dalam level positif. Selanjutnya kalau lebih rinci lagi dilihat begitu ya, perekonomian kuartal 4 ini akan dominan juga ditopang oleh belanja pemerintah yang nantinya juga akan terakselerasi ke konsumsi masyarakat. Nah, nanti kita juga akan lihat dan dengarkan bersama begitu ya statement dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Wimbo Santoso begitu ya mengenai transformasi sektor keuangan untuk pemulihan sektor ekonomi di tahun 2021. Kami masih akan menunggu begitu ya beberapa panelis, beberapa menteri begitu yang akan keynote speech juga yang akan melakukan sesi panel 1 dan juga panel 2 sambil menunggu begitu ya situasi saat ini juga sudah mulai berdatangan tamu undangan, kemudian juga sudah hadir beberapa menteri dan juga beberapa pembicara yang akan siap menyampaikan berbagai macam statement. Kita tunggu bersama dan tampaknya juga sudah siap menuju ruangan lokasi. Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pun juga sudah hadir dan tampaknya juga sudah akan bersiap-siap menuju ruangan ballroom pada pagi hari ini karena beliau juga akan menyampaikan keynote speech dan juga pandangannya seperti apa. Yang pasti kita juga tunggu adalah akselerasi kemudian juga koordinasi antar lembaga akan seperti apa begitu ya, karena Indonesia membutuhkan satu gerak cepat yang sangat-sangat strategis begitu ya untuk bisa memasuki tahun recovery dengan berbagai macam plan yang juga harus cukup strategis, karena kita tahu juga di akhir penghujung tahun ini ada lagi kembali berita yang kurang mengenakan terkait mengenai virus baru, virus corona, yang mungkin itu juga harus jauh lebih diantisipasi lagi oleh pemerintah Indonesia begitu ya agar tidak terlalu kecolongan begitu ya seperti apa yang terjadi saat ini. Kami masih juga menunggu begitu ya nanti kehadiran dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Airlangga Hartarto. Sementara kalau tadi berdasarkan laporan kami juga, pengamatan kami juga sudah hadir di sana di dalam ruangan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso. Kita lihat bersama-sama begitu ya, Bapak Airlangga Hartarto sudah memasuki ruangan. Bersama-sama kita akan saksikan dan acara juga akan segera dimulai. Halo Bapak. Ya, sudah kita saksikan bersama juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto sudah memasuki ruangan untuk diskusi dan juga menyampaikan keynote speech pada pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan bersama juga secara lebih detail akan seperti apa outlook ekonomi meraih peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Dan juga nanti akan lebih detail, kita juga akan dengarkan lebih detailnya nanti dalam press conference yang akan dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kita masih menunggu persiapan yang ada di ruangan begitu ya, dan kita juga akan dengarkan bersama apa sebenarnya message juga yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada acara hari ini dan apa saja juga strateginya untuk bisa mengejar target-target pertumbuhan ekonomi yang ada di sepanjang tahun 2021. Langsung saja kita saksikan bersama outlook ekonomi meraih peluang pemulihan ekonomi di 2021. Semua akan lagu
kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Wimbo Santoso, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ibu Siti Nurbaya, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Ida Fauziah, Ketua Umum Kadin Bapak Rosan P. Ruslani, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Nike Widiawati, Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Reini Wirahadikusumah, dan juga hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan juga ridhonya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini bersama secara fisik maupun secara virtual. Dan hari ini tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu, kami ucapkan selamat Hari Ibu bagi seluruh perempuan hebat Indonesia. Acara Economic Outlook ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Namun mulai kuartal ketiga pada tahun ini tren pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat membaik. Dan tentunya kita berharap pada tahun depan 2021 akan terus menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan tema diskusi panel pada pagi hari ini, Outlook Ekonomi meraih peluang pemulihan ekonomi di 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengawali acara dialog nasional pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Yogi Ikhwanto. Kepada Bapak Yogi kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan memimpin doa secara islami bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat yang tiada henti Kau karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara diskusi nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2021. Ya Rabbana, dengan sepenuh ketundukan kepada-Mu, kami mohon lancarkan acara kami hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Jadikanlah kegiatan yang kami laksanakan hari ini menghasilkan buah pikir yang bermanfaat bagi kami dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan program-program lainnya di tahun 2021 sebagai bentuk sumbangsih kami dalam membangun negeri. Ya Allah, ya Razak, anugerahkanlah bagi rakyat kami kesejahteraan, tanamkanlah bagi pemimpin kami sifat adil dan amanah, jauhkanlah bangsa ini dari perpecahan, permusuhan, bencana dan musibah, serta angkatlah wabah penyakit COVID-19 yang sedang meliputi kami ini, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yogi Ihwanto atas doa yang telah dipanjatkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka acara pada pagi hari ini, mari kita simak bersama opening speech oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Joko Widodo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Gubernur BI beserta Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan beserta anggota Dewan Komisioner OJK, yang saya hormati para gubernur, para bupati dan wali kota yang hadir, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kita tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah, tahun yang tidak gampang karena adanya pandemi COVID-19. Tahun 2020 ini memang di kuartal pertama ekonomi kita masih bisa tumbuh plus 2,97%. Namun di kuartal kedua, karena COVID terkontraksi turun tajam menjadi minus 5,32%. Kemudian pada triwulan yang ketiga, ekonomi kita tercatat mengalami perbaikan meskipun masih minus, yaitu di minus 3,49%. Secara konsisten, kebijakan pemulihan ekonomi yang kita jalankan sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan tren perbaikan seperti ini, kita berharap situasi ekonomi kita, perekonomian kita, ke depan akan lebih baik dan akan membaik. Di tahun 2021, tentunya kebijakan yang baik di tahun 2020 akan terus kita lanjutkan, akan terus kita teruskan, terutama di bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan juga pemberian bantuan perlindungan sosial untuk rakyat.
Dan yang paling penting, pemerintah akan segera memberikan vaksin gratis kepada seluruh rakyat dan akan dimulai di awal tahun 2021. Adanya program vaksinasi ini, kita harapkan kepercayaan publik tentang penanganan COVID-19 akan muncul dan menimbulkan rasa aman di masyarakat. Sehingga pemulihan ekonomi diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat, konsumsi akan naik dan kembali normal, investasi juga diperkirakan akan meningkat karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Di akhir tahun 2020 ekspor kita sudah mulai kelihatan pulih dan tentunya tren ini diharapkan terus terjaga dan meningkat di tahun 2021. Terlebih lagi, kita juga kembali mendapatkan fasilitas GSP, Generalized System of Preferences, dari Amerika. Tentunya ini akan mendorong kinerja ekspor kita. Di awal 2021 juga kita akan meluncurkan SWF, Sovereign Wealth Fund, yang bernama INA, Indonesia Investment Authority, yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang baru, yang tidak berbasis pinjaman, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas. Dan ini akan menyehatkan ekonomi kita, menyehatkan BUMN kita, terutama di sektor infrastruktur dan di sektor energi. Saat ini sudah ada beberapa negara yang menyampaikan ketertarikannya, antara lain dari Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Kanada. Dan dalam situasi pandemi seperti ini, kita semuanya harus mampu bergerak cepat, mampu memperkuat kerjasama dan sinergi. Saya optimis kita akan bangkit, ekonomi kita akan pulih, kembali normal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Dialog Nasional Outlook Ekonomi Indonesia dengan tema meraih peluang pemulihan ekonomi tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih atas opening speech yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai landasan untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang telah memberikan manfaat bagi rakyat dan negara, mari bersama-sama kita saksikan ulasan singkat video Kaleidoskop Ekonomi 2020. Tantangan kita terbesar saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat. Kita masuk dalam jalur netral ataupun positif, berkomitmen untuk mendorong sektor-sektor yang terkontraksi di akhir tahun ini. Kabinet Indonesia Maju kedua mengusung harapan baru, membawa Indonesia menjadi negara maju. Presiden Jokowi menyatakan target ini ketika dilantik dalam sidang paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu. Sungguh, target yang menantang dan harus ditempuh dengan keberanian membutuhkan perubahan mendasar, menggali potensi besar bangsa, membangun tata kelola modern, dan mengembangkan sumber daya manusia unggul. Fajar 2020 menyingsing. Saat memulai derap transformasi struktural, perekonomian menjadi tumpuan mewujudkan Indonesia maju. Di tengah gempita menderukan program-program unggulan, seruak kabar wabah virus dari Tiongkok menebar kecemasan ke penjuru dunia. Sejak awal,
Menko Perekonomian cepat tanggap menggelar berbagai upaya koordinasi, merespons dampak tular wabah ke Indonesia, berhitung skenario risiko dan rancangan kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi dari gelombang wabah yang dengan cepat berubah menjadi pandemi global. Kegiatan manusia mendadak terhenti, gerak ekonomi dan masyarakat dibatasi, semua harus tinggal di rumah. COVID-19 menyerang siapapun tanpa memilih. Korban sakit dan meninggal terus meningkat. Masyarakat kian cemas. Ekonomi pun terpuruk. Selama ini tumbuh rata-rata 5%, merosot menjadi 2,97% pada kuartal pertama 2020. Dan terperosok menjadi minus 5,32% pada kuartal kedua 2020. Terburuk sejak krisis 1998. Dunia tersadar. Tidak hanya instrumen keuangan, mikroorganisme pun mampu membuat dunia porak-poranda. Kegiatan usaha berhenti, krisis ekonomi tidak terhindari. Uluran dan campur tangan negara di tengah situasi darurat sangat perlu dan harus dilakukan, terutama menyediakan layanan kesehatan, menjamin kebutuhan dasar rakyat yang harus berdiam di rumah, menahan laju PHK, menopang dunia usaha dan sektor real, menyangga sektor keuangan dan perbankan, dan menjaga perekonomian tetap bertahan. Pemerintah mengalokasi anggaran Rp695,2 triliun melalui 6 kelompok program utama: kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif usaha, pembiayaan korporasi dan program sektoral KL Pemda. Berbagai program untuk semua sektor terdampak dari rumah tangga hingga dunia usaha, serta melanjutkan kebijakan stimulus pertama, kedua, dan lanjutan kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi. Pandemi tidak mungkin menghentikan kegiatan masyarakat tanpa batas waktu. Kehidupan harus terus dan tetap berjalan. Sejak Juni 2020, berbagai pembatasan mulai dikurangi. Kegiatan ekonomi secara bertahap mulai berjalan. Masyarakat diajak disiplin beradaptasi dengan kebiasaan baru, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, diiringi upaya untuk terus melakukan 3T, testing, tracing, treatment. Benar, ekonomi kembali pulih pada kuartal ketiga 2020. Semua pihak bersinergi, menyeimbangkan kebijakan kesehatan dan ekonomi, melalui pembentukan Komite PCPEN, Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menko Perekonomian bersama seluruh kementerian lembaga lain, bersinergi dan bersama-sama memerangi pandemi dan memulihkan ekonomi. Selain harus cepat memulihkan perekonomian, pemerintah harus dapat melakukan lompatan untuk bertransformasi, menjadikan Indonesia sebagai negara berdaya saing tinggi, memanfaatkan bonus demografi, lepas dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah, dan mampu meraih kesempatan menjadi negara maju. Hambatan usaha, rumitnya birokrasi, dan ruwetnya regulasi dibenahi dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Seolah tak lagi mengenal siang dan malam, penyelesaian Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan untuk mengejar kesempatan, memanfaatkan momentum, dan meraih peluang pemulihan. Ketika seluruh dunia mulai mengandalkan vaksin untuk mengakhiri pandemi, Indonesia pun telah siap lebih awal, memacu semangat kembali pulih dengan tetap disiplin menjalani kebiasaan baru. Setelah berjuang hampir 1 tahun di tengah pandemi, titik terendah dalam perekonomian pun terlewati. Indonesia siap menyongsong tahun 2021, tahun yang penuh harapan. Meraih kemajuan seolah mudah, tetapi perubahanlah yang menentukan kemajuan. Sekalipun perubahan itu tidak mudah, dengan semangat dan optimisme bersama, kita raih peluang pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju dan sejahtera. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormat adalah video ringkasan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Dan sebagai pembuka acara pada pagi hari ini,
Selanjutnya mari kita dengarkan bersama keynote speech oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Kepada Bapak Airlangga Hartarto, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Peri Wajirio. Yang kami hormati Menteri Keuangan yang hadir secara online atau daring, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Pak Gubernur BI, Ketua Umum Kadin, Dirut Pertamina Ibu Nike, terima kasih atas kehadirannya, Ibu Rektor ITB, kemudian Eselon 1 dari Kemenko Pak Susi, Pak Ses beserta seluruh deputi, dan juga Eselon 1 dari kementerian lain, dan juga para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan anugerah kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara pagi hari ini. Dan kedua, kami berterima kasih karena Bapak Presiden berkenan memberikan sambutan pembukaan di awal acara ini, dan kita mengapresiasi ketersediaan waktu dan kesempatan dan juga mencatat apa yang menjadi catatan dari Bapak Presiden. Kedua, tentu dalam acara ini yang bertema meraih peluang dan pemulihan ekonomi nasional, dan acara ini merupakan kesempatan bagi kita untuk duduk bersama, membahas tantangan dan peluang yang dihadapi di tahun 2021, serta strategi kebijakan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Hadirin yang saya hormati, pesan dari Bapak Presiden, tahun 2021 adalah tahun yang penuh opportunity, tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global, di mana tahun 2021 adalah saat kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, optimis memanfaatkan peluang, dan ini tentunya menjadi catatan dan memberi semangat kepada kita semua. Beberapa peluang yang terlihat antara lain terjadinya pemulihan ekonomi, antara lain ditunjukkan oleh penguatan nilai tukar rupiah dan pasar saham. Kita melihat bahwa IHSG sudah kembali ke pre-COVID level. Jadi kalau IHSG di bulan Januari sekitar 5.400, di akhir tahun ini sudah tembus di 6.100. Kemudian JP Morgan memprediksi tahun depan di 6.800, dan tentu ini merupakan track yang sudah positif. Kemudian kita juga melihat bahwa harga komoditas Indonesia juga sudah kembali, baik itu kelapa sawit maupun komoditas daripada CPO yang saat ini juga dengan program B30 ini adalah merupakan mendorong perekonomian di wilayah Sumatera dan Kalimantan, terutama untuk mendorong nilai tukar daripada pekebun. Nah, kalau kita lihat di tingkat global, di tengah ancaman gelombang kedua COVID, pemulihan kita melihat juga di sektor manufaktur, di mana manufaktur rata-rata sudah kembali di level di atas 50, dan khusus Indonesia PMI-nya 50,6. Kemudian juga kita lihat bahwa tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa rock bottom kita telah capai, dan ini di kuartal ketiga sudah ada perbaikan, walaupun masih terkontraksi 3,49, namun kuartal to kuartal kita sudah positif 5,05, dan ini ditopang oleh belanja pemerintah yang tumbuhnya 9%,
mengkompensasi kontraksi di sektor konsumsi. Dan apabila ini kita teruskan di kuartal keempat dengan bisa didorong oleh spending pemerintah dan pemulihan di sektor indirect investasi, capital inflow di pasar modal, tentu kita berharap bahwa pertumbuhan yang 5,05 kalau bisa dipertahankan, maka di akhir tahun ini kita bisa melihat range daripada pertumbuhan juga akan membaik antara -2 sampai positif 0,6. Nah, dari segi domestik tentu kita melihat beberapa indeks menunjukkan apakah itu keyakinan konsumen, apakah itu pertumbuhan konsumsi, kemudian konsumsi rumah tangga, dan juga kita melihat bahwa terjadi perbaikan. Oleh karena itu kita melihat bahwa consumer confidence sudah mulai naik. Dari segi supply kita melihat sektor pertanian, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan ini adalah sektor-sektor yang pulih duluan, tumbuhnya signifikan dalam arti dia positif di dalam situasi pandemik, sehingga tentu ini menjadi pengungkit untuk perekonomian di semester ataupun di tahun depan, tetapi beberapa sektor lain juga mengalami pemulihan. Kemudian kalau kita lihat dari segi komoditas baik CPO maupun nikel, kita ketahui bahwa logam mulia itu merupakan safe haven di alam situasi pandemik seperti ini. Kemudian peluang lain yang perlu ditambahkan, tadi Bapak Presiden melihat beberapa peluang dari pasar ekspor, antara lain dengan ditandatanganinya perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP salah satu pasar terluas dari 10 negara ASEAN plus 5 mitra dagang yang besar, Australia, New Zealand, Jepang, China, ini tentunya menjadi dorongan. Demikian pula kerjasama Indonesia EFTA di Eropa, SEPA Australia, SEPA Korea, serta tadi disampaikan terkait dengan perpanjangan GSP ataupun Generalized System of Preference, yang tentunya ini bisa didorong untuk ditingkatkan menjadi Limited Trade Agreement. Nah, kerjasama ini mendorong kinerja ekspor dan memperbaiki posisi Indonesia di dalam global value chain, dan ini ditandai di bulan Desember ini kita mendapatkan persoalan, yaitu sulitnya mendapatkan kontainer atau harga kontainer yang naik 20-30%. Nah, ini menunjukkan lonjakan dari permintaan ekspor, dan tentu ini menjadi salah satu tanda bahwa ekspor kita sudah mulai pulih. Bapak Ibu yang kami hormati, optimisme untuk memanfaatkan peluang tersebut, tentu pemerintah perlu menyusun berbagai kebijakan dan strategi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Game changer perekonomian nasional di masa pandemi ini adalah vaksinasi. Dan yang kedua adalah, pendorong yang kedua adalah implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu tentunya disiapkan program stimulus yang dilakukan di Komite PCPEN, dan pemerintah sedang mempersiapkan dukungan untuk keberpihakan kepada UMKM. Prinsipnya satu, di bawah 10 miliar semuanya untuk UMKM. Jadi tentu ini salah satu prinsip yang masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pemerintah sedang menyiapkan daftar prioritas investasi, dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund. Nah, strategi tersebut tentunya pemerintah mendorong pengembangan kawasan industri yang di Pulau Jawa adalah penyempurnaan dari North Jawa Corridor, di mana kemarin hari Sabtu Bapak Presiden soft launching Pelabuhan Patimban. Nah, tentu Pelabuhan Patimban ini memperluas akses kita untuk ekspor, dan tantangannya tentunya Pelabuhan Patimban ini akan dibandingkan dengan berbagai pelabuhan yang ada di negara ASEAN, dan tentu kita berharap bahwa pelabuhan ASEAN ini, Patimban ini akan kompetitif, dan Bapak Presiden menitipkan bahwa ini juga dimanfaatkan untuk mendorong produk-produk UMKM. Nah, program pengungkit lain tentunya kita mendorong ketersediaan pangan,
karena pangan itu merupakan kunci dan pemerintah mengembangkan lahan food estate di Kalimantan Tengah yang tentunya dalam 2-3 tahun ini dengan dukungan Ibu Menteri LHK ini akan terus didorong. Kemudian melanjutkan program mandatory B30, karena mandatory B30 ini melibatkan 17 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Replanting dilanjutkan karena ini adalah momentum yang baik untuk memperbaiki yield daripada pekebun rakyat. Kemudian pemerintah juga mendorong program-program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, dan ini kita akan dorong di pantai utara Jawa terkait dengan pembentukan bendungan ataupun untuk menjaga agar kota-kota di utara Jawa ini tidak kena banjir rob. Dan juga tentunya adalah pengembangan ekonomi digital yang saat sekarang besarnya 40 billion, yang potensinya di tahun 2025 itu sebesar 133 billion di Indonesia dan 150 billion di ASEAN. Nah, pengadaan vaksin ini telah dilaksanakan oleh pemerintah. Indonesia adalah salah satu negara di ASEAN yang sudah ada vaksinnya sebesar 1,2, dan nanti di bulan Januari akan hadir lagi 1,8, ditambah lagi diharapkan bulan Desember ada 15 juta dalam bentuk bahan baku, sehingga tentu sesuai arahan Bapak Presiden di bulan Januari akhir nanti vaksinasi sudah bisa dilaksanakan. Nah, tentu dari Badan POM akan menganalisa data yang dikirim dari China ke clinical trial 1-2, kemudian dari Brasil, dan juga dari clinical trial yang dilakukan di Bandung, sehingga tentunya data-data tersebut secara ilmiah akan dikaji untuk menentukan safety dan efikasi, keamanan dan efektivitas daripada vaksin tersebut. Dan pemerintah sudah memutuskan bahwa tahap awal tenaga kerja kesehatan dan para pekerja di garda terdepan, Satpol PP, TNI, Polri, pedagang pasar, UMKM akan diberikan prioritas, dan tentunya ini berharap bahwa rasa aman bisa dibangkitkan sehingga perekonomian dan masyarakat sudah berani untuk bergerak untuk meningkatkan daya beli. Nah, dukungan program PEN yang akan dilanjutkan itu antara lain bantuan perlindungan sosial dan anggarannya adalah 372,3 triliun dan disiapkan untuk melanjutkan 6 program pemulihan ekonomi dan pencegahan COVID. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan Undang-Undang Nomor 11 tentunya ini menjadikan momentum untuk restrukturisasi secara struktural dan termasuk menjadi tools untuk reform birokrasi. Undang-undang ini diapresiasi oleh berbagai lembaga internasional, apakah itu World Bank, Fitch maupun Moody, sehingga tentu ini undang-undang yang dikerjakan sendiri oleh pemerintah beserta partai politik di DPR, dan tentunya ini adalah kerja bersama. Dan undang-undang ini tentu akan mendorong 64,13 juta UMKM yang selama ini menjadi dari sektor informal untuk masuk menjadi sektor formal, dan UMKM diberikan kemudahan baik dari jaminan produk halal maupun terkait dengan pembinaan UKM yang secara digital atau UMKM Go Digital. Selain itu tentunya pembentukan PT dipermudah, di mana PT cukup didirikan oleh 1 orang dan modal tidak dibatasi 50 juta. Jadi semula Undang-Undang PT membatasi minimal 50 juta sehingga banyak usaha menengah dan kecil tidak bisa membentuk PT dan tidak bisa menjadi sektor formal. Nah, ini dilakukan perubahan, dan di dalam undang-undang juga diberikan keberpihakan kepada usaha menengah kecil sehingga di fasilitas-fasilitas terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api dan rest area kita harapkan di infrastruktur publik ada keberpihakan terhadap UMKM. Nah, kemudian pemerintah juga mendorong nanti diselesaikannya daftar prioritas investasi dan juga sovereign wealth fund, dan pemerintah memberikan kepastian pada prinsipnya berbagai bidang dibuka kecuali yang dinyatakan tertutup oleh undang-undang.
Nah, untuk sovereign wealth fund seperti tadi disampaikan Bapak Presiden, 2 PP yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan komitmen yang diberikan oleh berbagai negara dari Jepang DFC maupun dari Amerika DFC best effort sebesar 2 billion, dan dari GBIC itu sebesar 4 billion, jadi minimal 6 billion sudah menjadi modal ditambah dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah optimis bahwa perekonomian nasional di tahun depan akan tumbuh 4,5 sampai 5,5%. Namun upaya-upaya tersebut akan menjadi lebih bisa dilaksanakan apabila dukungan para stakeholder melalui koordinasi dan sinergi terus dipertahankan. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh menteri yang terlibat, Ketua OJK dan Gubernur BI, dan di dalam pandemi COVID ini kami berharap bahwa kita terus menjaga protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keynote speech yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian